Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap patuh pada aturan protokol kesehatan. Apakah kita bekerja? Pertanyaannya adalah, kalau kita bekerja, kita senang bekerja sendiri atau kita senang mempunyai kawan sekerja? Kalau kita bekerja sendiri, kita bisa mengatur pekerjaan itu sesuai mau kita. Misalnya, 7 hari dalam seminggu dapat kita atur menjadi 2 hari kerja keras, 3 hari kerja santai, dan 2 hari libur karena Sabtu dan Minggu. 8 jam kerja sehari dapat kita atur dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam, bahkan bisa jadi dari malam sampai pagi. Tidak masalah bukan? Karena kita bekerja sendiri. Bekerja sendiri, kita tidak perlu bersinggungan dengan orang lain. Bekerja sendiri, kita tidak perlu menyesuaikan diri dengan orang lain. Bekerja sendiri, kita tidak mempunyai saingan. Bahkan dengan bekerja sendiri, kita tidak perlu berbagi pujian dengan orang lain. Protes, kritik juga untuk kita sendiri. Sementara itu, memiliki kawan sekerja akan membuat kita duduk dengan orang lain untuk mengatur pekerjaan. Memiliki kawan sekerja akan membuat kita menyesuaikan diri dengan orang lain. Mempunyai kawan sekerja memungkinkan kita bersinggungan dengan dia atau mereka. Berbagi pujian, kritik, dan protes. Bagi kita yang mempunyai jiwa persaingan, maka kawan sekerja akan kita lihat sebagai saingan. Dia A, kita B. Jadi bagaimana? Senang bekerja sendiri ataukah senang mempunyai kawan sekerja? Bekerja sendiri kita dapat makin kreatif, tetapi juga dapat malah menjadi pemalas. Mempunyai kawan sekerja, kita dapat bersinggungan, tetapi kita juga dapat lebih terpacu untuk menjadi lebih baik. 1 Korintus pasal 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus menunjukkan bahwa Rasul Paulus dan Apolos, bahkan rasul-rasul yang lain, adalah rekan sekerja Allah. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 1-8, maka di sana Rasul Paulus berbicara tentang perselisihan. Siapa yang berselisih? Apakah Rasul Paulus dan Apolos? Yang berselisih adalah jemaat yang mengaku sebagai golongan Apolos dan yang lain sebagai golongan Paulus. Para rasul memiliki massa, memiliki pengikut, memiliki penggemar masing-masing, dan tentu tiap massa akan memuja rasulnya. Rasul Paulus tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Rasul Paulus tidak menjelekkan Apolos dan memuji dirinya sendiri. Tetapi Rasul Paulus justru mengarahkan jemaat pada pemahaman yang benar bahwa Paulus dan Apolos, mereka hanyalah rekan sekerja Allah. Hebatkah Rasul Paulus? Tidak. Rasul Paulus hanya manusia biasa yang dapat merespon dengan benar. Yang hebat adalah Allah. Allah Maha Kuasa, tetapi bersedia menjadikan manusia sebagai rekan sekerja. Allah yang Maha Kuasa bersedia menjadikan manusia sebagai kawan sekerja. Allah yang Maha Kuasa yang dapat bekerja sendiri dengan hasil yang lebih baik justru meminta kita menjadi kawan sekerjanya. Allah memilih kita untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk bersama-sama mengerjakan ladang dan bangunan Allah, yaitu umat Allah dan juga dunia. Kata kawan sekerja berasal dari bahasa Yunani, kata sinergoi, yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi sinergi. Allah membangun jejaring bersama kita
saat menempatkan kita sebagai kawan sekerja yang akan bekerja dengan sinergi. Allah memilih kita menjadi kawan sekerja bukan karena kita mampu mengolah ladang atau membangun bangunan Allah, tetapi karena Allah mempercayai kita. Allah memilih kita menjadi kawan sekerja bukan karena Allah tidak sanggup mengerjakannya sendiri, tetapi karena Dia ingin kita mengetahui betapa berharganya kita bagi Allah. Mungkin kita senang dan lebih memilih untuk bekerja sendiri, tanpa kawan sekerja. Namun ingatlah, kita tetap kawan sekerja Allah. Allah yang mengatur semua agenda dan Allah pemilik ladang serta bangunan, tempat di mana Allah mengutus kita. Tuhan beserta kita. Amin.